Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan soal wawancara berdasarkan kisi-kisi terbaru untuk seleksi P3K tahun 2023 bagian yang ke-13. Teman-teman bisa melihat kembali bagian sebelumnya melalui link yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Anda adalah seorang pegawai P3K di suatu sekolah SMA di daerah Anda, yang merupakan satu-satunya sekolah negeri. Di daerah Anda, sekolah negeri adalah sekolah favorit, dan pendidikannya juga lebih unggul dan lebih baik dari sekolah yang lainnya. Mulai dari kedisiplinannya, banyaknya guru profesional, kegiatan ekskulnya, dan masih banyak keunggulan yang lainnya. Karena keunggulan sekolah negeri ini, banyak sekali orang tua yang lebih memilih sekolah Anda daripada sekolah lain di daerah Anda. Pada saat penerimaan siswa baru, ada kepala desa dari desa tersebut datang kepada Anda dengan membawa amplop berisi uang, sembari meminta tolong anaknya bisa diterima di sekolah Anda. Anda menyampaikan jika anaknya masuk kategori zonalisasi, jadi bisa menjadi prioritas untuk diterima. Karena sangat senang, Pak Kadis tetap memberikan uang tersebut kepada Anda. Tanda terima kasih. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah orang yang menentukan kelulusan? A. Akan menerima uang tersebut dan minta izin kepada Pak Kades untuk dibelikan makanan untuk seluruh panitia yang bertugas. Teman-teman, di sini memang haknya si anak Pak Kades ya. Dan pelayanan kita adalah memang profesionalisme, memang tanggung jawab kita. Dan jika kita menerima uang sebagai tanda terima kasih atau apa, masuk dalam kategori gratifikasi. Jadi yang A kita eliminasi. B. Akan menerima uang tersebut dan meminta izin kepada Pak Kades agar sebagian uang yang diberikan akan dibelikan makanan untuk seluruh panitia yang bertugas, dan sebagiannya lagi untuk disumbangkan kepada panti asuhan di sekitar Anda. Tetap ya teman-teman, jika kita ingin bersedekah, maka bersedekahlah dengan yang baik. Jadi yang ini kita eliminasi. C. Tidak akan menerima uang tersebut karena itu adalah bentuk ketidakpantasan kita. Walaupun Anda menyadari menolaknya adalah bentuk ketidaksopanan. Dengan tidak menerima uang tersebut sangat bagus, jadi kita simpan terlebih dahulu. D. Tidak menerima uang tersebut karena itu adalah salah satu bentuk gratifikasi. Sangat tegas sekali ya teman-teman. Jadi ini kita tentu simpan. Dan jawaban yang terbaik antara C dan D, yang jawabannya sangat tegas, yaitu yang D. Untuk poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. Soal selanjutnya. Anda adalah salah satu peserta seleksi P3K yang dinyatakan lulus. Setelah pengumuman, ternyata Anda mendapatkan penempatan di daerah yang jauh dari tempat tinggal Anda, dan sangat tidak memungkinkan bagi Anda untuk tidak mencari tempat tinggal di daerah tempat Anda bekerja sebagai pegawai P3K. Di desa Anda tinggal ada ibu Anda yang sudah tua, dan hanya Anda lah salah satu anaknya, dan hanya satu-satunya keluarga. Ibu Anda sudah tidak bisa lagi bekerja dan sangat membutuhkan Anda. Namun ibu Anda sudah sangat tua, jadi sangat berat untuk melakukan perjalanan jauh dan dalam waktu yang lama karena sangat mudah kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? Aspek yang dinilai di sini adalah aspek komitmen. A. Membawa ibu untuk tinggal di daerah bekerja. Agar tidak terlalu kelelahan, maka beristirahat di tengah perjalanan dan melanjutkan perjalanan lagi jika sudah memungkinkan. Karena kita sudah berkomitmen untuk mendaftar di P3K, jadi kita siap ditempatkan di mana saja. Walaupun kita harus mengajak ibu kita. Jika ibu kita mudah kelelahan karena sudah lanjut usia, maka kita banyak-banyak beristirahat dalam perjalanan, agar ibu kita tetap bisa mengikuti perjalanan walaupun dalam keadaan jauh. Jadi kita simpan terlebih dahulu. B. Membawa ibu untuk tinggal di daerah bekerja dengan membawa makanan dan vitamin yang cukup agar ibu tidak kelelahan. Ini sangat bagus sekali, kita juga simpan terlebih dahulu. C. Tidak membawa ibu, namun Anda akan datang setiap pekan untuk mengecek keadaan ibu dan juga komunikasi dengan ibu selama Anda bekerja. Alternatif yang ini sebenarnya bisa juga ya teman-teman. Namun, di sini disebutkan sudah sangat tua dan hanya kitalah satu-satunya andalannya, maka ini kita eliminasi. D. Memilih mengurus ibu saja. Berbakti kepada ibu adalah kewajiban yang sangat utama. Sedangkan masalah bekerja masih bisa walaupun bukan dengan menjadi pegawai. Berbakti kepada orang tua adalah bagus ya teman-teman. Hanya saja di sini yang dinilai adalah aspek komitmen. Karena kita sudah berkomitmen untuk mendaftar P3K, maka kita siap ditempatkan di mana saja dengan segala konsekuensinya. Jadi ini kita eliminasi.
Di antara jawaban A dan B, tentu saja jawaban yang terbaik adalah yang A. Untuk jawaban yang B, poinnya 3. Poin 2 ada di jawaban C, dan poin 1 ada di jawaban D. Soal selanjutnya. Menjadi ASN P3K adalah salah satu cita-cita banyak orang. Sangat menyenangkan bisa mengabdi kepada negara, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, dan juga mengembangkan diri. Anda adalah salah satu ASN P3K di daerah tempat tinggal Anda. Selain ASN, masyarakat di sekitar Anda sangat mentokohkan Anda. Selain meminta tolong, Anda juga menjadi panutan di daerah tempat tinggal Anda. Hal ini tidak terlepas dari sikap Anda yang suka menolong dan peduli dengan sesama masyarakat. Pada saat musim pemilihan daerah, ada seorang rekan yang datang kepada Anda dengan mengenalkan seorang calon legislatif dengan membawa uang yang cukup banyak. Rekan tersebut bermaksud agar Anda mau mengajak warga memilih caleg tersebut walaupun bukan menjadi tim sukses. Jika berhasil, maka Anda akan mendapatkan bonus yang jauh lebih besar. Sedangkan saat ini orang tua sedang sakit membutuhkan dana berobat yang fantastis dan juga kebutuhan hidup yang banyak. Sikap Anda adalah A. Karena Anda bukan tim sukses, jadi menerima dana kan tidak jadi masalah. Di sini kita benar ya, karena memang kita bukan jadi tim sukses. Tapi, jika menerima dana yang dalam hal ini berhubungan dengan hal-hal tertentu, maka ini sudah termasuk gratifikasi. B. Menyampaikan kepada rekan dan caleg dengan santun bahwa Anda adalah ASN yang harus netral dan tidak memihak. Selain itu, Anda juga tidak ingin melakukan gratifikasi. Namun jika tidak perlu menjadi tim sukses, maka dananya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini sudah benar sebenarnya teman-teman ya, menyampaikan kepada rekan caleg dengan santun, bahwasanya kita netral, tidak memihak, tidak mau melakukan gratifikasi. Tapi ini masih membagikan uang, artinya sama aja. Jadi ini kita eliminasi. C. Menyampaikan kepada rekan dan caleg dengan santun bahwa Anda adalah ASN yang harus netral dan tidak memihak. Selain itu, Anda juga tidak ingin melakukan gratifikasi. Nah, ini benar. Simpan dulu. D. ASN harus netral. Saya akan katakan tegas kepada rekan saya. Keren nih. Simpan. Namun di antara C dan D, jawaban yang terbaik adalah jawaban yang C. Karena di yang C ini kita bisa menyampaikan kepada teman dengan santun bahwasanya ASN harus netral dan tidak memihak. Selain itu, Anda juga tidak ingin melakukan gratifikasi. Untuk yang B benar, namun ya 3. Untuk poin 2 ada di jawaban B. Anda adalah seorang pegawai P3K, lembaga tempat Anda bekerja, kedatangan seorang anggota tim baru yang lebih muda, yang baru lulus seleksi P3K dan ditempatkan di lembaga Anda. Saat rapat tim kerja, anggota tim masih muda tersebut memberikan pandangan yang segar dalam sebuah proyek. Namun, Anda mendapatkan beberapa rekan meremehkannya karena usianya. Sikap yang akan Anda lakukan adalah A. Menyuarakan apresiasi Anda terhadap ide-ide segar yang dia bawa dalam rapat tim. Kita mengapresiasi ide-ide segar yang dia bawa dalam rapat tim sangat bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. B. Mengajaknya untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai ide tersebut dan bagaimana mengimplementasikannya. Ide-ide segar yang dibawakan oleh rekan kita tadi, walaupun diremehkan oleh teman kita berusaha untuk menggali lagi bagaimana mengimplementasikannya. Ini sangat bagus sekali, simpan terlebih dahulu. C. Mengajak tim untuk fokus pada kualitas ide, bukan usia pembawanya. Apabila kita melihat teman-teman kita meremehkannya, kita ajak, ini fokus kepada ide, bukan pada yang bawa. D. Memberikan feedback positif dan konstruktif kepadanya secara pribadi. Ini juga bagus juga ya teman-teman, karena kita juga bisa memberikan feedback yang positif kepadanya secara pribadi. Namun jawaban yang terbaik adalah jawaban yang C. Saat kita menemukan teman kita meremehkan tim yang lain walaupun dia masih muda, ya kita harus sampaikan, kita harus mengajak tim kita untuk fokus pada kualitas, bukan kepada usia pembawanya. Adapun poin 3 adalah mengajak untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai bagaimana cara mengimplementasikan gagasan segar yang dibawa oleh tim kita tadi. Jadi B. Untuk poin 2 ada di jawaban A. Jadi kita apresiasi ide-ide yang dia bawa, kita apresiasi. Sementara yang D, poinnya 1. Demikianlah teman-teman pembahasan kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan update dari video yang diupload oleh channel ini, silakan berlangganan dengan mengklik tombol subscribe. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan pemberitahuan saat channel ini mengupload video selanjutnya, silakan teman-teman mengaktifkan tombol lonceng. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.